Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan bahas tentang analisis korelasi dengan menggunakan NCSS. Oke, baik, kita akan coba dulu mengambil datanya. Kita gunakan analisis data di sini ya. Oke, quick import saja. Nah, ini ada beberapa data, misalkan kita mengkorelasi menggunakan analisis data yang bersifat kuantitatif. Nah, kalau yang bersifat kuantitatif, jikalau datanya berdistribusi normal, dia nanti menggunakan korelasinya korelasi persen, tapi kalau tidak normal pakainya korelasi Spearman atau Kendall-Tau. Jadi analisisnya ada di analisis terkait dengan analisis korelasi ya. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam NCSS, kita pilih correlation, kita pilih correlation ini, persen, Spearman, dan Kendall-Tau ya. Nah, kalau misalkan kita mengkorelasikan Y-nya itu nanti bisa lebih dari satu ya. Misalkan tadi korelasi antara tingkat Gini ratio dengan kemiskinan misalnya. Bagaimana hubungan antara Gini ratio dengan kemiskinan? Nah, di sini reportnya, sini ada summaries-nya, kemudian nanti di sini pilihannya persen. Ya. Kalau data kita nanti sudah kita uji dia berdistribusi normal. Oke, tinggal kita run saja. Nah, di sini Korea ini untuk parameternya masing-masingnya 40 34 ya. Kemudian kalau kita lihat nih korelasinya H0-nya tidak ada korelasi, H1-nya ada korelasi. Apakah ada korelasi untuk 5%? Ternyata jawabannya no. Jadi tidak reject H0 karena polanya seperti ini. Jadi polanya belum menunjukkan pola yang signifikan. Nah, seperti itu ya. Jadi datanya memang belum berdistribusi distribusinya normal, tapi dia korelasinya belum menunjukkan tingkat signifikansi. Tapi kalau misalkan kita membuat korelasinya untuk one test ya, misalkan apakah dia korelasinya negatif atau tidak, ini lebih kecil ya. Kalau kita pakai ini, dia akan, kalau kita lihat di sini juga no ya, korelasinya no. Kalau kita pakai korelasinya harusnya sejalan secara teoritis ya, karena kalau ketimpangan meningkat, kemiskinan pada umumnya meningkat ya, seperti itu pada umumnya, tapi tergantung kondisi data kita. Kalau kita lihat di sini ternyata iya. Nah, kalau kita pakainya satu arah, apakah hubungannya positif? Nah, kalau lihat dari grafiknya ini untuk 5% dia ternyata korelasinya, walaupun korelasinya positif lemah ya, jadi dia korelasinya signifikan seperti itu. Oke, nah kalau misalkan kita mau menguji korelasi yang tidak berdistribusi normal ya datanya, setelah kita cek misalkan antar tadi IPM dengan kemiskinan, harusnya korelasinya berlawanan arah ya, karena IPM itu meningkat maka diharapkan kemiskinan itu akan menurun. Jadi seperti itu. Jadi kita pilih korelasi. Maka yang kita pilih di sini adalah korelasi antara tingkat kemiskinan dengan IPM. Ya, dengan IPM. Ini pada video-video sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa IPM itu tidak normal datanya, sehingga yang kita gunakan di sini ujinya adalah uji Spearman atau uji Kendall ya. Nah, apakah dia korelasinya satu arah ya, negatif misalnya kita pakai, nah kita bisa menguji di sini ya. Tesnya kita run saja. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini korelasinya kalau pakai Spearman itu negatif moderat ya, karena di atas 0,5. Kalau pakai Kendall-Tau itu negatif weak karena di bawah 0,5. Tapi secara umum korelasinya itu adalah, nah kita lihat nih negatif ya. Kalau kita lihat scatternya seperti ini, kalau kita lihat nilainya, probabilitasnya apakah dia berkorelasi negatif, jawabannya ya, yes gitu ya. Pakai Kendall, pakai Spearman juga yes. Hanya besaran korelasi saja yang berbeda. Yang satu dia lebih besar daripada yang atau lagi. Jadi Spearman itu lebih besar nilai korelasinya daripada memakai Kendall ya. Spearman itu minus 0,54, ini minus 0,41. Demikian untuk analisis korelasi
data kuantitatif. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.